Salam. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Majelis Gereja Pok Jemaat Derita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang telah hadir. Salam kepada jemaat di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom meeting. Minggu ini kita akan beribadah dalam tuntunan tema mengasihi segala sesuatu. Untuk memulai ibadah kita, disilahkan jemaat untuk berdiri dan kita memuji Tuhan dari PKJ 1 ayat 1 dan 2. Abadi tak nampak. Kita mulai ibadah ini. Penolong kita adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya dan ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Nats pembimbing kita dalam ibadah pagi ini terdapat dalam pertama Yohanes pasal 5 ayatnya yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 31. Karena ajaib ciptaan tangannya.
dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita dari pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita merendahkan diri hadapan Allah, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa mengaku dosa kita. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang maha kudus, serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita kepastian anugerah pengampunan dosa dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 demikian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan hati yang penuh sukacita karena anugerah pengampunan, mari kita naikkan pujian syukur dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 179. Menjalani kehidupan yang baru sesudah kita mendapatkan pengampunan dosa, saya jemput jemaat kita berdiri mendengarkan amanat hidup baru. Amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11 demikian. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya,
ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah petunjuk hidup baru. Amin. Kita menyatakan kesanggupan kita menerima dan melakukan amanat hidup baru dengan menyanyikan PKJ 128 ayat 1. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, di hari yang Engkau kuduskan ini Bapa, Tuhan telah persekutukan kami di dalam ibadah ini. Baik kami yang hadir di bait-Mu yang kudus ini, maupun kami yang beribadah dari rumah masing-masing, Engkau telah persekutukan kami untuk bersama-sama datang beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami akan landasi ibadah ini dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, dan kiranya terus membimbing kami memahami firman-Mu, untuk kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Dari buku Almanak Kristen, pembacaan kita minggu ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian Injil Yesus Kristus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita sama belajar dari firman Tuhan dalam tuntunan tema mengasihi segala sesuatu. Perikop pembacaan kita sesungguhnya menjadi lanjutan pembacaan kita pada hari Minggu kemarin tentang pokok anggur yang benar. Dan sekarang Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana buah-buah itu, yaitu kasih, kita nyatakan dalam kehidupan bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih, sejak manusia diciptakan, Tuhan telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling berelasi, berhubungan satu dengan yang lain. Dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18, di sana Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau kita itu seorang diri saja. Dan karena itu Tuhan merancangkan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang pertama, Tuhan sudah katakan bahwa tidak baik seorang diri. Tidak baik menjadi manusia yang menyendiri. Tidak baik menjadi manusia yang introvert. Biasanya orang yang menyendiri itu dimulai dengan rasa tidak percaya diri, malu-malu, lalu kemudian tidak mau bergaul dengan orang lain. Entah mengurung diri di rumah, entah mengurung diri di dalam kamar, membatasi pergaulannya dengan orang lain. Tuhan katakan tidak baik. Tidak baik hidup seperti itu. Ya, biasanya orang yang seperti itu tidak punya percaya diri, pemalu, menutup diri, akhirnya apa? Depresi. Ada penyakit yang bisa menyertai kemudian. Apabila lagi itu orang yang tertutup dengan orang lain. Yang kedua, bahwa tidak baik kalau kita tidak bisa, tidak tahu membina relasi dengan sesama. Orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu membina relasi dengan sesama itu disebut sebagai orang yang asosial, tidak tahu bermasyarakat. Misalnya apa? Ya itulah orang yang melakukan kejahatan, orang yang suka memukul orang lain, mengkriminalkan orang lain. Akhirnya ya pemerintah membawa ke lembaga pemasyarakatan. Bagus sekali istilah yang digunakan oleh bangsa Indonesia, bukan penjara tetapi lembaga pemasyarakatan. Mengapa dibawa ke lembaga pemasyarakatan? Supaya dibina, belajar bermasyarakat. Karena pencuri, perampok, koruptor dan seterusnya itu orang-orang yang tidak tahu bermasyarakat. Sehingga oleh pemerintah dibawa ke lembaga untuk belajar bermasyarakat. Harus dibina oleh pemerintah karena dia tidak tahu dan tidak mau tahu bermasyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu, perhatikan firman ini bahwa karena Tuhan tidak mau
menciptakan kita seorang diri dan hidup seorang diri, maka Allah menciptakan penolong yang sepadan. Sepadan sebagai mitra yang sejajar. Karena itu di dalam membangun relasi hubungan dengan orang lain, tidak boleh ada yang mendominasi dan tidak ada diskriminasi. Kalau kita bergaul dengan orang lain, membangun relasi dengan orang lain, siapapun itu, jangan mendominasi, tidak menguasai, tidak semena-mena, tidak merasa lebih tinggi jabatan statusnya apapun ketika kita membangun dengan orang lain, sehingga kita tidak melihat ke bawah itu orang. Kita melihat sepadan, kita melihat sejajar, kita menempatkannya sebagai yang mitra dengan kita. Juga itu berarti bahwa tidak ada diskriminasi. Membangun relasi, membangun hubungan dengan orang lain tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih-pilih teman, tidak membedakan orang-orang yang mau dikasihi, orang yang mau dipedulikan, orang yang mau ditolong dan seterusnya. Biasanya dalam konteks masyarakat umum, kalau orang yang punya kedudukan dalam masyarakat lebih tinggi, biarpun kita tidak ada hubungan apa-apa, keluargaku itu, sekampungku itu, kenalan baikku itu, padahal mungkin baru sekali jika ketemu. Sama kayak itu neneknya dengan nenekku, sama-sama nenek-nenek. Tapi coba ketika dia dari kalangan biasa, katanya masih sepupuku itu lah, enggak tahu nih, padahal dia sebenarnya tahu. Jadi ketika kita membangun relasi, membangun hubungan dengan orang lain, jangan diskriminasi, samakan semua. Jangan pilih-pilih kasih, jangan membeda-bedakan orang yang mau ditolong. Dan perhatikan di sini Bapak Ibu, Tuhan katakan Allah menjadikan manusia menjadi penolong. Maknanya apa? Kita di dalam membina relasi, membangun hubungan dengan orang lain, kita ditempatkan sebagai pelaku, penolong, subjek. Menjadi penolong bagi orang lain, bukan sebagai objek. Artinya Allah menciptakan kita semua sebagai pelaku-pelaku yang menolong, sebagai pelaku-pelaku yang mengasihi, sebagai pelaku-pelaku yang mempedulikan, yang memperhatikan dan seterusnya. Bukan pasif, bukan sebagai objek. Itu Ibu Hamaratu tidak pernah mau ke anak pedulikan, tidak pernah mau ke anak kasihi, tidak pernah mau ke anak sayang, Jadi kita menempatkan diri kita sebagai objek. Saya tidak pernah diperhatikan suamiku, saya tidak pernah dikasihi istriku, saya tidak pernah dipedulikan orang tuaku dan seterusnya. Kita menempatkan diri kita sebagai objek yang pasif. Padahal sesungguhnya Tuhan menempatkan kita sebagai pelaku, sebagai subjek yang menjadi penolong, menjadi pengasih, menjadi pemberi pada orang lain. Bayangkanlah itu Bapak Ibu, ketika kita hadir bersama, lalu dua-duanya aktif atau semuanya aktif untuk saling menolong, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Dan inilah sesungguhnya yang Yesus mau katakan. Sesudah Yesus katakan, kita semua, menarik Pak Pendeta, siapa? Pendeta Adri minggu kemarin di pagi dia katakan, kita semua yang telah dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, itu kemudian diberikan kehidupan, bertumbuh dan berbuah. Bayangkanlah Bapak Ibu, kalau kita semua ini Tuhan tidak mau cangkokkan ke dirinya, kita tidak menjadi bahagian dari pokok anggur itu, kita tidak memperoleh kehidupan. Dan ketika Tuhan cangkokkan kita, ini inisiatif prakarsanya dari Tuhan ya. Tuhan cangkokkan kita
kita menikmati kehidupan, kita berbuah-buah lebat. Untuk apa? Nah ini Tuhan mau katakan, supaya buah-buahmu itu, yang buah lebat itu disukai orang, dinikmati orang. Saya belum pernah melihat pohon mangga nikmati buahnya. Ada nih. Saya belum pernah menyaksikan nanas yang manis menikmati buahnya. Ada nih kan? Nggak ada di. Padahal kalau kita belajar ilmu botani, sesungguhnya buah itu adalah cadangan makanan dari pohon, dari tumbuhan itu. Cadangan, simpanannya. Tapi yang nikmati siapa? Bukan pohon itu. Yang nikmati adalah orang lain, makhluk lain. Dan karena itu Tuhan mau mengatakan bahwa ketika kita sudah menghasilkan buah-buah anggur yang lebat dan yang manis itu, maka kamu harus membaginya itu kepada semuanya. Dikatakan dalam tema kita kepada segala sesuatu. Sesungguhnya lebih kepada seluruh makhluk ya. Bukan hanya dinikmati oleh manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lain. Mengapa Yesus menanamkan ini? Mengapa Yesus menanamkan bahwa buah kita itu harus dinikmati oleh orang lain, harus dinikmati oleh makhluk hidup yang lain? Karena Yesus meneladani apa yang dinyatakan Bapanya kepadanya. Yang pertama bahwa Yesus taat dan setia kepada perintah Bapa untuk melakukan perintahnya. Dan yang kedua, Yesus mengaplikasikannya itu dengan mengasihi murid kepada murid-muridnya, bahkan rela mati demi keselamatan murid-muridnya. Ini dua hal, dua pokok yang Yesus mau katakan. Bahwa mengasihi itu, berbagi buah kepada segala sesuatu makhluk itu adalah perintah Bapa. Dan ketika kita melakukannya itu adalah wujud kesetiaan dan ketaatan kita kepada Bapa. Dan yang kedua ialah bahwa mengasihi itu ialah meneladani apa yang Yesus sendiri lakukan kepada kita, yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Karena itu Yesus katakan, bukti mereka mengasihi Yesus, bukti kita mengasihi Yesus ialah satu, kita taat pada perintah Yesus untuk tinggal di dalam Dia. Dan yang kedua, mengasihi sesama kita, makhluk hidup yang lain, seperti Yesus telah mengasihi kita. Ini syarat bagi kita, syarat yang dinyatakan oleh Yesus supaya kita menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah, dua syarat ini harus dilakukan. Taat dan setia kepada perintah Yesus, dan menyatakan cinta kasih itu kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Jangan sampai lewat di sana, kucing kasihan lewat pelan-pelan hanya karena menghalangi jalanku itu. Bukan jalanmu di sini. Ya. Hanya dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak Allah, bahkan ditekankan dalam pembacaan kita, kita disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Kita tidak ditempatkan lagi, kita disebut lagi sebagai hamba, tetapi sahabat. Sahabat yang mengetahui tentang kehendak Allah, sahabat yang mengetahui tentang kehendak Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tantangan bagi kita sekarang ialah apa buktinya? Kita adalah murid-murid Tuhan, kita adalah gereja yang sejati. Yaitu pada saat kita menunjukkan kasih Allah dengan ketaatan kita dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
kasih yang tidak mendominasi, kasih yang tidak diskriminasi, kasih yang tidak semena-mena, dan kasih yang tidak pilih kasih. Saat kita taat kepada firman-Nya dan hidup saling mengasihi sebagai subjek yang mengasihi, sesungguhnya banyak orang yang akan dimenangkan, banyak orang yang akan dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, dan pada saatnya semua lidah, semua lutut akan bertekuk, dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan. Terpuji Kristus. Amin. Mengaminkan renungan firman Tuhan, satu pujian sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang dan gunung yang merinci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala waktu dan tempat di hadapan Tuhan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan syukur kita serahkan, kita diiringi dengan nyanyian PKJ 146 ayat 1 dan 3. Bawa persembahan. Jangan
Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh-Mu yang kudus yang telah membuka hati kami, sehingga kami dengan rela dan penuh sukacita kami memberikan dan menyerahkan persembahan syukur kami ini. Kami mengakui bahwa semua ini asalnya daripadamu juga ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkatinya untuk kami pergunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Shalom. Saya akan bacakan warta Jemaat Riorita Minggu tanggal 9 Mei 2021. Ucapan selamat. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja PUG Jemaat Riorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Majelis Gereja menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani dapat menghubungi anggota majelis gereja. Selamat ulang tahun, kelahiran, perkawinan kepada saudara-saudari yang terhitung dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei 2021. Kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Pemberitahuan. Ya, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 ibadah dimulai pada pukul 9.00. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, dapat melalui ibadah Zoom meeting di rumah. Ibadah dimulai pukul 9.00. Yang kedua, ibadah Minggu tanggal 16 Mei 2021 menggunakan liturgi model 3 dengan lagu pujian Nyanyikanlah Kidung Baru. Ibadah dilaksanakan di gereja PUG Riorita dibagi menjadi 2 kelompok ibadah. Pagi pukul 9.00 untuk kelompok 2 dan sore 17.00 untuk kelompok 1. Dan yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja bisa mengikuti juga melalui lewat Zoom meeting pukul 9.00 WITA. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa nama Ninyoman Tiari Mindita telah mendaftar sebagai anggota jemaat PUG Riorita. Jika yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini diperkenankan untuk berdiri. Terima kasih. Laporan penerimaan keuangan Gereja PUG Jemaat Riorita tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2021. Kita bisa lihat di slide. Jumlah sebesar Rp6.717.000. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Majelis dan jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasikasi MTH, organis
song leader, operator LCD, tim multimedia, administrasi gereja dan koster gereja yang telah mengambil bagian dan pelayanan kebaktian hari ini. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita naikkan doa syukur syafaat kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi ini adalah wujud ketaatan dan kesetiaan kami dan kesediaan kami untuk terus lekat dan tinggal di dalam Dikau, taat dan setia kepada firman-Mu. Terima kasih firman-Mu menasihati dan meneguhkan kami untuk dapat meneladani cinta kasih-Mu, untuk kami senantiasa dapat berbagi kasih kepada sesama kami, membangun relasi dengan siapapun, membagi cinta kasih dengan siapapun, terlebih di lingkungan kami satu persekutuan jemaat Tuhan di sini, jemaat Riori Ita, dengan berbagai latar belakang suku, berbagai latar belakang pekerjaan, tetapi Engkau mempersekutukan kami semua ranting-ranting yang lekat kepadamu. Kiranya kami menjadi pengasih yang sepadan, pengasih yang menjadi mitra dengan sesama kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang tahu mengasihi, karena kami telah terlebih dahulu dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, menikmati segala cinta kasih, berkat dan anugerah-Mu, dalam doa kami ini kami naikkan syukur kepadamu. Ada limpah berkat-Mu, limpah cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, terlebih hidup dan kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dengan kesehatan yang baik, pemeliharaan Tuhan, baik kepada kami pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur atas hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan sebagai wujud cinta kasih-Mu kepada kami. Juga kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini Tuhan telah pertambahkan usianya, yang telah Tuhan pertambahkan perjalanan rumah tangga mereka setahun lagi. Kami aminkan setiap yang Tuhan berkati diberkati untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, juga kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang telah Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit, jemaat Tuhan yang Engkau berikan keberhasilan, kesuksesan, baik itu di lapangan pekerjaan, dalam pendidikan, dan berbagai-bagai bentuk kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Atas semuanya ini kami bersyukur dan memohon, kiranya Tuhan berkenan melanjutkannya dalam hidup dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga keluarga kami, sehingga dalam keluarga kami ketaatan dan kesetiaan nama-Mu tetap kami puji dan muliakan. Kami bersyukur dan cinta kasih terpatri dalam kehidupan kami sekeluarga, sebagai orang tua ataupun anak, suami dan istri, bahkan juga kepada tetangga-tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami senantiasa dapat berbagi kasih sebagai wujud kesaksian kami ya Tuhan. Ketika kami menekuni lapangan pekerjaan yang Tuhan karuniakan, sertai dan lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari susah, mara bahaya, sakit penyakit. Kami tetap mengandalkan perlindungan Tuhan dan kami percaya dari dalamnya Engkau alirkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Perjuangan anak-anak-Mu di dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam bangku pendidikan, persiapan anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir pada tahun ajaran ini, bahkan semester ya Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada mereka, dan teruslah Tuhan rancangkan masa depan mereka
masa depan yang berhasil di dalam Dikau. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah menjalani masa-masa purna bakti, berkatilah mereka juga senantiasa, sehingga dalam menjalani masa-masa pensiun, mereka senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, melalui syafaat kami ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pelbagai pergumulan yang dihadapi. Jikalau ada yang bergumul karena duka cita, hiburkan, kuatkan, kokohkan iman mereka. Dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam masa-masa pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Gamaliel Saduu yang kembali dirawat di rumah sakit. Kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Martinus Palebangi, yang jika Tuhan berkenan rencana besok akan menjalani tindakan operasi. Ya Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu yang di dalam kelemahan tubuh ini, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan biarlah setiap tindakan-tindakan medis, perobatan, perawatan yang diperolehnya Tuhan berkati, Tuhan suci kuduskan, dan biarlah di dalamnya kuasa dan kasih-Mu nyata memulihkan, menyembuhkan akan hamba-hamba-Mu. Demikian pun jikalau ada yang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, apapun jenisnya Tuhan, Kau telah bersabda, marilah kepada Aku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan. Kiranya Engkaulah yang akan memberikan kelegaan kepada saudara-saudara kami. Berkati gereja-Mu dalam bersekutu, bersaksi dan melayani. Kawan sekerja-Mu khususnya di Jemaat Riori Ita, Majelis Gereja, pengurus OIG dan semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan teruslah perlengkapi untuk dapat mengemban pelayanan ini dengan penuh kesetiaan dan cinta kasih. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, TNI, Polri, dan secara khusus di lingkungan kami di sini, lingkungan Makopsau, lingkungan Kosek ya Tuhan. Berkati Bapak Panglima bersama dengan seluruh jajaran yang berkarya di sini ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, berikan hikmat sehingga bangsa negara kami akan aman dan tentram, dan pembangunan akan terus dilanjutkan, terlebih di dalam mengatasi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya perekonomian dapat kembali pulih dan kehidupan kami dapat kembali dalam kehidupan tatanan yang baru. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kehidupan kami selanjutnya hari ini, esok, dan hari-hari yang masih Tuhan karuniakan kepada kami, dalam setiap rencana-rencana, harapan, kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan, tetap kami serahkan dalam kuat kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk membawa doa-doa pribadi kami ataupun doa bagi keluarga kami kepadamu saat ini. Demikian. Bapa, ini syafaat syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan, sempurnakan sahuti doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita bersama berdiri, satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 258.
Tuhan, pergilah kamu dalam damai sejahtera dari Tuhan. Allah akan senantiasa menuntun perjalananmu. Karena itu lakukanlah firman Tuhan untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup rangkaian ibadah kita dan sebelum kita kembali, marilah kita menyanyi dari PKJ 185 ayat 1. Tuhan mengutus kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kita selalu